gaji diri sendiri dulu. Pay yourself first. Ini adalah prinsip kalau kita mau kaya, kita harus gajian diri sendiri. Minimal kebutuhan pribadi selama 1 bulan. Jadi banyak pebisnis yang dia nggak gajian, tapi dia jadi unlimited gitu. Ngambil duit bisnisnya tidak terbatas jadinya kan. Jadi rugi juga bisnisnya karena gaji terlalu besar kan gitu ya. Jadi saran saya ambil gaji berapapun, bagaimanapun caranya gitu ya. Artinya berapapun itu ya sekarang cukup buat kebutuhan pribadi dulu deh. Gitu ya. Ini saya terapkan betul gitu dan ketika coaching juga begitu. Yang belum gajian, ayo berapa kebutuhanmu ambil segitu. Biasanya bilang, waduh kegedean nih. Gak usah mikir kegedean. Kalau misalnya gak ketutup kebutuhan 1 bulan, kamu juga bingung kan nyari duit dari mana. Kita kan fokusnya di bisnis. Terus mau nyari dari mana? Mau cari sambilan, itu nggak akan jalan. Saya pernah menerapkan itu selama kalau nggak 2 tahunan ya, 2 tahun. Jadi saya beranggapan saya belum bisa gajian dari bisnis saya. Akhirnya saya cari duit sendiri, bukan dari bisnis saya. Nah ini kegiatan yang sangat tidak efisien, tidak efektif gitu. Dan betul aja bisnis saya tidak berkembang, duit saya juga nggak banyak-banyak gitu. Karena kita mencari bukan dari bisnis. Jadi dulu kalau sore saya ngelesi gitu. Cari gaji saya sendiri. Makanya pay yourself first ya. Gajian. Kita harus gajian. Berapapun itu urusan pembiasaan kok. Sama halnya kenaikan harga BBM. Wah, kita protes tuh. Ya kan? Tapi udah naik biasa aja tuh gitu. Atau Bapak Ibu yang dulu misalnya kayak kendaraannya motor terus tiba-tiba beli mobil misalnya. Kalau mobil kan lebih mahal gitu. Bayangannya waduh sekali keluar sekian gitu. Kan sudah punya mobil biasa aja. Nah, termasuk keuangan di bisnis kita. Biasakan menggaji diri sendiri, ambil, sudah. Kalau kurang, ya jualannya ditambah. Ya, Bu, ya. Terus laporan keuangan ini sama ya, kayak tadi ya. Buat laporan keuangan yang akurat, gitu ya. Karena dashboardnya dari sini. Nah, ini kenali sumber keuangan. Dari mana uang itu berasal di bisnis kita? Ada beberapa jenis pemasukan, ada namanya operating cash flow. Operating cash flow ya. Jadi operating cash flow itu adalah arus keuangan dari operasional bisnis kita. Dari perputaran bisnis. Jadi ya jual, kulaan, ada untung, itu namanya operating cash flow. Arus kas dari operasional bisnis. Gitu ya. Ada ini digunakan untuk operasional bisnis sehari-hari. Jadi ya jual, ada untung, gaji, terus dan lain-lain itu namanya operating cash flow ya. Yang berikutnya ada investing cash flow ya. Investing cash flow itu adalah uang yang masuk dari suntikan modal. Entah itu dari pemodal perorangan gitu ya. Tapi kalau dari bank bukan ya, bukan investing karena uang investasi itu yang tidak diambil gitu ya. Disuntik, sudah disuntik istilahnya dia bagi hasil atau apa. Tapi uang ini tidak dikembalikan. Itu investasi. Dan investing cash flow itu ingat, investasi itu dipakai untuk pengembangan bisnis, bukan menyelesaikan masalah keuangan. Karena kalau nyelesain masalah keuangan dengan investasi, apalagi investornya orang luar gitu ya, wah itu sumber konflik. Gitu. Jadi jangan, waduh ini lagi masalah nih, minus terus misalnya, terus nyari investor gitu. Yuk ini, selain jarang yang mau begitu, yang kedua ini bom waktu masalah ini. Orang investasi kan butuhnya kapan nih duitku balik gitu. Padahal itu dipakai untuk nutup utang, misalnya begitu ya, nutup utang. Dan nutup utang itu tidak menghasilkan uang. Gitu. Yang berikutnya ada namanya financing cash flow ya. Financing ini ya mudahnya kredit lah. Jadi lembaga keuangan dari bank, leasing, pinjaman online gitu ya. Nah, di situ. Cuma hati-hati ya dalam berhitung. Seringkali kita ketika berhutang itu nggak ngitung bunganya berapa yang harus kita bayar. Tapi kita ngitung kemampuan bayar kita. Misalnya gaji kita 5 juta. Kita punya tanggungan misalnya kredit mobil 3 juta. Terus ada motor 1 juta. Masih ada 1 juta kan. Nah ketika kita mau minjem lagi, kita nggak ngecek bunganya berapa yang harus kita bayar.
Tapi yang kita hitung adalah saya masih punya 1 juta lagi nih buat bayar. Nah di situ biasanya jebakannya. Gitu ya. Ini termasuk kita mau ambil untung dari mana gitu ya. Operating cash flow itu rata-rata kita kan dari operating cash flow ya cari untungnya. Tapi ada yang enggak dari situ loh. Ada yang dari IPO ketika dia go public ya, go public di bursa saham. Banyak sekarang startup banyak. Startup digital itu banyak yang bakar duit istilahnya ya. Terus untungnya di mana ketika mereka go public. Itu bisnis modelnya. Yang berikutnya adalah menabung ya. Urusan menabung itu sebenarnya nabungnya di depan, bukan di belakang. Nabung itu bukan sisa uang. Bisa dipastikan kalau nabung di belakang nggak pernah nabung. Ini yang sering nanti nabung kalau ada sisa baru ditabung. Kebalik, nabung itu di depan. Prinsipnya sama kayak pay yourself first tadi itu. Jadi kalau gajian ya ambil dulu lah gitu. Nanti belakangnya lah kalau kurang ya kita manage dari duit yang ada. Nah kita seringkali habisin dulu belanja gitu, habis itu ada sisa tabung. Sisa tabung, nggak begitu caranya. Nabung itu di depan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini terkait mindset ya. Mindset keuangan. Jadi sebetulnya ketika sudah terbiasa juga ya biasa aja. Misalnya kita ada kayak Ali Kurnia ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat tuh ngikuti Ali Kurnia itu sering ngomong tentang kecerdasan finansial gitu ya. Ngomong bahwa apa tadi saya kok lupa. Terkait dengan ini tadi, nabung itu kayak investasi. Jadi biasanya sih ada 30. Oh ini, hiduplah di bawah kemampuan gitu kalau rekurnya gitu. Di bawah kemampuan. Misalnya kita punya uang 1 juta. Ya hidup kita jangan 1 juta gitu. Apalagi lebih dari 1 juta, 1,5. Pasti ngutang tuh 500 ribunya kan gitu. 1 juta ya kita hidupnya 700 ribu, 500 ribu gitu. Ya, ngepas aja nggak boleh apalagi lebih dari jadi besar pasak daripada tiang itu nggak boleh itu pasti kena pasti utang gitu ya jadi istilahnya mantap kalau sekarang ya makan tabungan gitu. Nah itu nggak boleh. Nah nabung itu di depan bro. Biasanya sih 30% di awal diambil kalau ilmunya si tuh desem waringin misalnya itu 30% diambil, 10% sedekah, 10% investasi, 10% untuk bersenang-senang. Kan kita butuh tuh rekreasi gitu ya. Kadang kalau kita sudah menganggarkan gitu kan kita butuh bersenang-senang dengan uang kita. Kenapa? Supaya alam bawah sadar kita itu merasakan enaknya duit yang kita cari gitu. Kalau enggak kan kurang memotivasi kita juga gitu. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nanti silakan pertanyaannya boleh di chat ya. Nanti kita akan diskusikan terkait dengan kasus yang ada di bisnis kita masing-masing. Oke, atur prioritas keuangan. Nah, ini kadang kita juga kurang tepat gitu. Jadi belum apa-apa kita mikirnya investasi. Bukan. Yang pertama kali bayar hutang. Ya. Kenapa bayar hutang? Jadi ibaratnya kita punya tempat air gitu. Hutang itu kan bocor ya. Berapapun kita taruh uang di situ, itu kan habis. Kenapa? Karena ini bocor. Percuma kita investasi dapat duit, ini kan habis gitu. Nah, makanya prioritas pertamanya bayar utang dulu. Utangnya bayar. Jadi saya tutup kayak tadi ya prinsipnya. Tutup. Selesai hutang baru yang berikutnya mikir nabung. Gitu ya. Nabung kebutuhan operasional kalau di bisnis kita misalnya begini. Karena selama operasional 12 bulan gitu ya dalam 1 tahun. Biasanya ada paling tidak 2 bulan gitu. 2 bulan di mana kita penjualan kita tidak bagus. Bukan low season lah, low season gitu. Kita lagi penjualannya nggak bagus di bulan-bulan itu. 2 bulan misalnya. Kalau 2 bulan berarti, gitu kan, berarti kita ada 200% kan. Paham nggak? Dari 12, 2 bulan tidak menghasilkan, gitu ya, 12 ya. Gimana ngitungnya? Jadi 12, 2 bulan tidak menghasilkan, berarti kan tinggal 10 bulan. Padahal kebutuhan kita untuk operasional 12 bulan. Berarti yang 2 bulan ini kalau taruhlah 1 bulan 100%, berarti 12
2 bulan itu kita ada 200% yang kita tidak menghasilkan uang. Nah, 200% ini supaya ketutup, ini dibagi di 10 bulan yang menghasilkan. Jadi setiap bulan kita harus nabung 20% untuk operasional kita. Jadi ketika turun penjualan, kita masih bisa normal gitu, gajian terus biaya macam-macam masih normal. Kalau enggak di gitu, kita enggak punya pos. Gitu baru setelah itu nabung paling tidak 5 sampai 10 kebutuhan operasional kita. Itu di pribadi maupun di bisnis ya bisa diterapkan. Maksudnya gimana? Kalau ada apa-apa, kita masih bisa bertahan 5 bulan atau sampai 10 bulan gitu nabungnya. Baru disitulah berpikir tentang investasi. Gitu. Kalau belum investasi, ya kalau balik, kalau enggak, gitu misalnya begitu. Gajian masih enggak tahu juga gitu misalnya ya. Sudah mikir investasi. Kemarin ada teman saya nanya tentang investasi gitu, hati-hati ya. Jadi prinsip investasi paling aman, saya belajarnya dari ya Robert Kiyosaki lagi-lagi ya, bahwa investasi paling aman itu kalau kita kelola sendiri. Bukan bayar broker, bukan ke pialang, karena broker itu dibayar kita untung atau rugi karena modelnya dia prosentase gitu. Terus kalau memang dia pinter, misalnya saham lah apa gitu kan pinter investasi. Kenapa dia nggak investasi sendiri? Dia akan lebih kaya gitu. Kenapa dia berpikirnya investasikan orang gitu? Investasi sendiri aja kalau gitu kan gitu ya logikanya ya. Nah, makanya kita harus berpikirnya jernih gitu. Wong dia aja nggak lebih kaya dari kita investasi lewat dia. Ah gitu. Logikanya begitu ya. Nah ini untuk menjaga uang salah satunya tadi kan ada ya dari kecerdasan finansial itu melindungi uang kita. Oke ya, oke saya lanjut dulu. Nah, masih ada 15-an menit untuk ini. Nah atur pengeluaran gitu ya. Fokus pada pengeluaran yang berdampak langsung terhadap penjualan. Gitu berdampak langsung terhadap penjualan. Kalau enggak jangan. Apalagi di era sekarang nih pasca pandemi begini kita harus hati-hati itu. Kalau kita mengeluarkan ke infrastruktur misalnya apa ya infrastruktur alat produksi misalnya entah laptop kalau saya online berarti laptop alat produksi saya kan laptop gitu. Itu tidak langsung menghasilkan. Menghasilkan sekitar 2 atau 3 bulan setelah itu baru menghasilkan. Nah, atur pada yang fokusnya pada ini. Nah, salah satu kesalahan yang sering kali kita lakukan ketika kita punya masalah keuangan atau di era yang seperti ini yang relatif sulit atau krisis itu justru kita memangkas biaya marketing. Sebenarnya marketing bukan biaya, investasi ya. Karena waduh penjualan lagi turun nih akhirnya sudahlah nggak ngiklan misalnya begitu. Terpuruk kita. Logikanya dari mana ada penjualan marketing aja enggak. Banyak kasus ketika saya coaching misalnya, saya coaching gitu. Ketika ada masalah, cut coachingnya misalnya begitu ya. Itu langkah yang nggak pasti. Sebetulnya tidak begitu amat ketika misalnya kan ada PR kalau coaching, saya kan kasih PR di bisnisnya. Kalau dijalani sih nggak apa-apa gitu. Cuma kalau kalau dalam proses kayak coaching ya, mentoring misalnya gitu kan, terus belajar kayak ikut workshop dan lain-lain itu kalau nggak ada yang mandu itu nggak dikerjain biasanya. Nah gitu. Kalau coaching masih oke, nggak apa-apa. Tapi kalau marketing nggak boleh tidak. Saya selalu bilang terserah marketing itu tetap harus dijalankan apapun kondisinya. Kan sering kita mengeluhkan gitu, omset saya turun gitu. Terus saya itunya pakai apa? IG misalnya, pakai IG, oke. IG sering ini nggak upload nggak? Waduh, saya nggak sempet nih, saya ngurusi produksi gitu. Oke, kalau nggak sempet, ada nggak orang lain yang ngerjain? Enggak. Pakai berbayar nggak? Enggak. Nah, terus dari mana logika penjualannya? Jadi sangat wajar dalam tanda kutip ya wajar kalau penjualan kita rendah. Wong kita marketing aja nggak dilakukan sendiri nggak sempet, bayar orang juga enggak, berbayar juga enggak gitu. Terus gimana kita jualannya gitu? Jadi seringkali kita sudah tahu logikanya sebetulnya kalau nggak ada marketing nggak ada penjualan loh.
Saya lewat WA. WA itu menurut saya bukan media promosi, media follow up. Karena yang di WA itu adalah kontak yang sudah nge-save kontak kita atau kita nge-save kontaknya dia. Itu bukan sarana promosi. Makanya ketika saya jualan via, maksudnya promosinya lewat WA, itu hanya kontak yang ada di kita. Berapa besar sih kontak kita? Berapa banyak teman kita? Berapa banyak orang yang kenal dengan kita? Kan gitu ya. Makanya promosi itu yang lebih terbuka. Instagram, website, marketplace gitu ya. Yang memang umum orang nggak kenal bisa beli. Kalau di WA nggak bisa. Iya, bisa dilakukan kalau sudah masuk di kontak kita, kita kelola database. Ah gitu ya. Oke ya, jadi itu ya. Itu sering banget saya temui. Di saat krisis justru marketingnya dipangkas. Kebalik, sebetulnya belanjanya yang dipangkas, bukan marketing. Kayak gitu ya, Bapak ya. Kita lanjut dulu. Berikutnya ada, ya ini dia, skema penggajian yang memotivasi. Ini terkait dengan tim dan terkait dengan diri kita gitu. Jadi ini urusan bisnis. Bisnis itu bahasanya uang. Termasuk memotivasi tim kita, itu juga pakai duit. Salah? Enggak salah. Kenapa? Loh ini urusannya urusan bisnis gitu. Kita sering begini cara berpikirnya ya, maaf ya, mungkin tidak semua lah. Saya dulu begitu, saya sering juga begitu dan menemui teman-teman, menemui banyak orang berpikirnya begitu. Jadi begini, kalau urusan pekerjaan, kita pingin pekerjaan kita kasihkan semua ke tim kita gitu. Seret. Tapi urusan duit gitu ya, bonus, besarnya gaji dan lain-lain, itu kita pinginnya mereka sedikit aja. Lah ini nggak fair. Ini kan bukan lembaga sosial gitu ya. Jadi motivasi yang dibangun ini motivasi keuangan itu wajar gitu. Itu wajar. Makanya dalam apa namanya, kalau rekrutmen gitu biasanya saya itunya berapa gaji? Sekian. Oke ya gitu. Tapi 1 bulan ya gitu. 1 bulan semuanya saya kasih, tidak ada, kalau saya tidak ada model training gitu. Langsung masuk, langsung dapat bonus. Tapi kalau nggak perform, selesai. Biasanya begitu. Dan saya punya mentor gitu ya. Saya punya mentor, teman saya itu dia sangat apa ya, sangat royal urusan bonus gitu. Dan saya memang meniru teman saya itu gitu. Kenapa? Karena kita pun nggak mau loh kita bekerja menerima sangat kecil gitu kan, nggak mau pasti. Nah itu yang dikembangkan ya, harus dikembangkan. Artinya kita membangun tim itu bukan sedang mengeksploitasi orang. Nah itu karena kita, aduh gajinya gede banget gitu, mau kita digaji segitu aja nggak mau kok, mau gaji orang segitu. Nah kayak gitu ya, jadi kita balikin gitu. Nah wajar ketika kita jadi kesulitan gitu memanage tim itu, karena kita misalnya nyari gaji gitu 500 per bulan, zaman begini 500.000 itu siapa yang mau? Kalau nggak, orang yang nggak punya pilihan, artinya ya wis lah, lumayan daripada nganggur gitu ya, atau kualitasnya nggak baik mas. Itu makanya ya. Jadi bikin skema penggajian yang memotivasi, artinya supaya kita bisa nge-push kinerjanya. Apa yang diterima semuanya, tim kalau di saya ada model apa bonus ya, bonus penjualannya dibagi rata. Kalau saya kan memang orangnya sedikit ya, jadi relatif saya bisa lihat serius kabeh gitu. Jadi serius semua, walaupun bidangnya beda-beda, tapi ini serius semua. Makanya saya bagi rata gitu. Untuk bonus itu bagi rata. Bonus tim ya, bonus tim. Jadi ada apa, dari omset sekian persen terus bagi rata. Gitu. Supaya begini, ini kan dibikin bareng-bareng gitu. Dibikin bareng-bareng, ayo kita itu bareng-bareng dari sini kan gitu ya. Dan yang kerja sama, namanya bekerja sama, bukan sama-sama kerja ya, tapi bekerja sama. Masing-masing punya porsi sendiri-sendiri, visinya satu. Nah itu. Jadi kenaikan apa namanya, progres perusahaan itu harus berdampak terhadap tim, termasuk kita. Karena kita kan sebagai bisnis owner kan juga kerja di sini. Kita juga dapat gaji, kita dapat bonus yang sama dengan ada logika-logika penggajiannya.
Gitu ya, kayaknya sampai sini deh itu materi saya.